Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roseli, NIM 4219152, Prodi Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan materi tentang am dan kas, amr dan nahi untuk keperluan UAS Makul Usul Fikih kelas D. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian am dan kas. Untuk am sendiri ialah suatu lafaz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh perso yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Untuk kas, menurut bahasa etimologi adalah lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, kas itu kebalikan dari am, sedangkan am menurut istilah etimologi adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan. Sedangkan menurut ulama usul fikih adalah lafaz yang diwadarkan untuk menunjukkan kepada orang yang tertentu. Lafaz am, apabila dilihat dari segi penggunaannya, dapat dikategorikan menjadi 3 macam. 1. Lafaz am yang tetap dalam keumumannya, yang berarti am yang disertai qarinah yang tidak memungkinkan untuk ditafsir. 2. Lafaz am tetapi menunjukkan khusus, yaitu lafaz am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am itu adalah sebagian dari satuannya. 3. Lafaz am dikhususkan, yaitu am yang tidak disertai qarinah, baik itu qarinah yang tidak memungkinkan untuk ditafsir maupun qarinah ini yang menunjukkan keumuman selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Lafaz kas. 1. Lafaz tersebut menunjukkan tentang nama seseorang, jenis, golongan, atau nama sesuatu. Contoh, dalam surat Al-Fatih ayat 29, Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras atau tegas terhadap orang-orang kafir. Lafaz Muhammad pada ayat tersebut adalah yang karena hanya menunjukkan satu pengertian, yaitu Nabi Muhammad SAW. 2. Lafaz tersebut menyebutkan jumlah atau bilangan tertentu dalam satu kalimat. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 228, dan wanita ditolak oleh suaminya, hendaklah ia menahan diri menunggu selama 3 kali dikuru. Lafaz salat sah pada ayat merupakan lafaz kas karena secara eksplisit menyebutkan tentang jumlah atau bilangan tertentu. 3. Lafaz tersebut dibatasi dengan suatu sifat tertentu atau diidhafkan. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 92, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya. Lafaz raqab mu'midah, hamba sahaya yang beriman, dalam ayat tersebut merupakan lafaz kas karena menunjukkan pada suatu jenis tertentu, yaitu hamba sahaya yang beriman. Dari ketiga karakteristik di atas dapat dipahami bahwa lafaz kas menunjukkan makna tertentu dan spesifik yang cakupannya terbatas pada satu objek atau satu satuan yang menggambarkan jumlah, jenis, dan macam dan sesuatu. Bentuk-bentuk lafaz am kas. Bentuk lafaz am ada 4: lafaz setiap dan seluruhnya. 2. Lafaz jamak plural yang disertai alif dan lam. 3. Kata benda tunggal yang dimarifatkan dengan alif dan lam. 4. Lafaz asma al-washu seperti mas, al-aldina, al-asi, dan lain. Bentuk-bentuk lafaz kas ada 3. Lafaz kas berbentuk mutlak tanpa dibatasi qaid atau syarat. 2. Lafaz kas berbentuk muqayyad dibatasi qaid. 3. Lafaz berbentuk amr, contohnya dalam surat An-Nisa ayat 58. Pendapat ulama tentang dalam am dan kas. Di kalangan ulama usul fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai lafaz umum yang ditentukan secara logawi bahwa dalamnya tercakup semua makna. Perbedaan terhadap pendapat ulama terletak pada penunjukan lafaz umum yang belum diikuti oleh dalil tafsir terhadap makna afrad yang tercakup dalamnya. Apakah penunjukannya itu secara meyakinkan, qat'i, atau tidak meyakinkan? Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafaz umum menunjukkan pelakunya hukum dan suatu afrad secara meyakinkan, qat'i. Bagaimana lafaz tersebut menunjukkan hukum secara qat'i?
Mazhab Syafi'i melakukan tasih pada khususnya, sementara mazhab Hanafi tetap menunjukkan umum ayat. Bagi mazhab Hanafiyah tidak boleh mengkasihkan ayat dan qat'i dengan hadis yang sani. Menurut ulama usul fikih, lafadz kas itu mengandung hukum qad'i dan diyakini hanya menunjukkan pada makna yang dikandungnya lafadz yang bersangkutan, kecuali dalil lain yang mengalihkan makna tersebut makna lain. Pengertian amr, lafadz yang digunakan oleh seorang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menunduk kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan. Bentuk-bentuk lafadz yang mengandung amr ada 3. 1. Menggunakan sikat amr. 2. Mengandung sidhat mudharik yang dimasuki lam ar. 3. Menggunakan jumlah qaryah, kalimat beta yang dimasukkan sebagai kalimatnya mengandung tuntutan. Pengertian nahyi, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang Al-Quran yang dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Nahyi merupakan larangan baik yang harus ditinggalkan yang disebut haram maupun larangan yang sebaiknya ditinggalkan yang disebut makruh, yang menunjukkan apakah nahyi tersebut haram atau makruh sesuai dengan yang dikehendaki. Syarat adalah karena menjelaskannya. Bentuk sifat nahyi dalam keadaan menunjukkan 2 macam al-nahyah sebagai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sehingga zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jumlah qaryah, kalimat berita yang diartikan sebagai jumlah yang kalimatnya mengandung tuntutan yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 209 yang artinya tidak halal bagimu mengambil kembali semua dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum Allah. Ayat di atas menceritakan bahwa seorang suami tidak halal menarik kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya, yakni mahar yang telah diberikan kepadanya. Untuk terakhir, kesimpulan, adalah suatu lafaz yang menunjukkan satu makna yang menyangkut seluruh persen yang tidak terbatas atas jumlah tertentu. Kas menurut epistemologi yaitu lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Sedangkan menurut terminologi adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan berarti atau bilangan. Amar adalah suatu lafaz yang digunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya dan menuntut kepada yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan. Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang dilakukan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.